Saudara-saudari, para rekan hamba-hamba Tuhan dan juga para rekan guru di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Mari kita memulai persekutuan pada pagi menjelang siang dengan pertama-tama kita mau memuji Tuhan seperti pujian yang sudah saya kirimkan, yaitu 307 hari yang bahagia. 307. So do re mi, so do re mi fa mi re, do mi re do. 1, 2, 3. Oh hari yang bahagia, pada Yesus ku percaya. Saat itu ku bergemar dan ku masyurkan namanya. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupa. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Kamu wanita. Yesus mati menebusku, ku sembahkan roh jiwaku. Suara nyanyi, kidung puji, menggema di surga tinggi. Sama-sama. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupa. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ayat 3, laki-laki saja. Penebusan telah genaplah, Ia milikku, ku miliknya. Ku mengenal suaranya dan ku mau bersamanya. Sama-sama. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupa. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ayat 4 sama-sama. Bebas dari dosaku, Jantung senang dan tenanglah, kelak di sorga bersamanya. Dengan Tuhan tak terpisah. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupa. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, Allah yang maha tahu, yang maha hadir, maha kuasa, pencipta kami, bahkan penyelamat kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami berterima kasih diberi kesempatan untuk memuji-Mu, untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk menyembah Engkau. Bapa, kami tidak layak, mohon Kau melayakkan kami dengan mengampuni dosa kami, dan sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, hanya dengan darah Tuhan Yesus
Engkau menghapus dosa kami. Ampuni dosa kami, hapus dosa kami, supaya Roh-Mu sekali lagi memenuhi kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan persekutuan singkat kami di akhir bulan, dari bulan kelima tahun Tuhan Yesus 2026 ini ke dalam pimpinan Engkau, supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka kitab suci dari kitab Wahyu pasal 20. Karena ada 15 ayat, maka kita dapat membacanya satu orang satu ayat ya. Dimulai dari Niki Samuel terus ke belakang. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci, jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi iman-iman Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Kita bersyukur sudah diberi kesempatan membaca dari Wahyu pasal ke-20. Ini pasal last three ya, karena setelah itu kita akan mempelajari 2 pasal terakhir, yaitu pasal 21 dan 22. Nah, menurut notes yang sudah saya bagikan, itu kita akan belajar ada 4 hal di sini. Ayat 1 sampai 3 itu tentang pengikatan iblis ya secara literal. Kemudian setelah iblis diikat, ayat 4 dan 5-6 itu Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kemudian setelah itu pasal yang sama ayat 7 sampai 10, pemberontakan terakhir. Kemudian yang terakhir ditutup dengan ayat 11 sampai 15, penghakiman tahta putih besar. Nah, di halaman 1 dari notes yang sudah saya bagikan, itu kita akan belajar, sebenarnya ini pelajaran yang sudah pernah saya singgung ya di awal kelas kita. Yaitu ada 4 pandangan ya tentang kitab Wahyu. Mari kita lihat ya 4 pandangan itu. 4 pandangan dari kitab Wahyu itu terdiri dari yang pertama disebut dengan preteris. Jadi kitab Wahyu dianggap sudah terjadi. Ya. Jadi cut off time-nya itu tahun 70 Masehi. Mereka mengatakan sejak Yerusalem diruntuhkan, semua yang ditulis di Wahyu itu sudah terjadi. Ini pandangan sebagai apa? Preteris. Nah, sedangkan pandangan berikutnya yang tidak benar, ini juga tidak benar, bersifat historis. Jadi Wahyu itu adalah route map, ya, peta sejarah yang terus berlangsung ya sampai Yesus datang. Begitu Yesus datang, Wahyu pasal 22 sudah langsung digenapi. Jadi tidak ada yang mereka percayai tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka mencocokkan kitab Wahyu dengan sejarah gereja. Ini historis ya, sejarah yang terus berlangsung. Nah, sedangkan yang kita percayai, Wahyu itu memang ada yang sudah terjadi. Ya, seperti pasal 1 sudah terjadi. Kemudian pasal 2, 3, gereja-gereja yang menerima surat sudah terjadi. Tetapi kalau kita lihat pasal 4 ya, seterusnya sampai selesai itu bersifat masa depan ya, futuris. Pasal 4 sampai pasal 22 itu belum terjadi. Terjadinya kapan? Yaitu waktu Yesus datang kedua kali dalam 2 tahap. Pertama dia datang di angkasa, kemudian dia membangkitkan mereka yang sudah mati dalam Yesus, diberi tubuh mulia, dan kalau saat ini Yesus datang, kita diberi tubuh mulia tidak akan mengalami kematian, dan kita bersama-sama mereka yang sudah punya tubuh mulia sama dengan tubuh Yesus akan diangkat ke angkasa. Dan waktu kita berada di angkasa, kita dibawa lagi ke sorga oleh Yesus. Nah, selama 7 tahun di sorga, kita bersama-sama Yesus. Dan Wahyu pasal 4 sampai pasal 19 itu terjadi di bumi selama berapa tahun? 7 tahun sengsara besar. Penghakiman penghukumannya jangan lupa seri 7. 7 apa? Materai. 7 trompet. 7 cawan murka Allah yang sudah kita pelajari ya. Dari pasal yang ke-6 sampai pasal 16. Ya, kalau 17 penghakiman Babel, 18 penghakiman Babel, ya, 19 kita sudah pelajari. Nah, sedangkan pandangan yang keempat ini dipegang oleh gereja Roma Katolik, bersifat simbolik, yaitu spiritual. Semua yang ada di Wahyu itu adalah simbol dari peperangan antara Tuhan dan setan. Berkelanjutan terus ya, tapi satu saat Tuhan akan menang. Jadi Wahyu ada berapa pandangan? Ada 4 ya. Preteris, historis. Nah, historis ini kebanyakan gereja-gereja Protestan beraliran Calvinis. Mereka tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Untuk mereka begitu Yesus datang semuanya selesai. Ya, padahal kalau kita pelajari tidak seperti itu. Jadi ada berapa pandangan? 4 ya. Preteris, historis, futuris. Ya, kita bilang yang future itu dari pasal 4 loh sampai seterusnya.
Sedangkan pasal 1, 2, 3 itu sudah terjadi. Mengerti ya? Nah, kalau ini bersifat idealis, simbolik saja. Nah, sekarang kita lihat. Pandangan futuris, kita tahu Wahyu pasal 4 sampai 22 itu akan terjadi di masa depan. Penafsiran dari para teolog ya yang percaya kepada pandangan masa depan itu bersifat simbol tapi literal. Ada yang simbol, ada yang literal. Jadi kita tafsirkan Wahyu itu ada yang simbol, ada yang literal ya. Seperti anak domba Allah itu simbolnya Yesus. Ya bukan berarti Yesus nanti akan muncul sebagai anak domba yang disembelih. Itu hanya simbol. Nah, ada kaitan erat. Mereka yang percaya kepada wahyu di masa depan belum terjadi, itu kita namakan kelompok ini dengan nama khusus loh, premilenialis. Coba disebut 1, 2, 3. Premilenialis. Kenapa pre? Yesus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Artinya kan begini, dia datang di angkasa, mengangkat kita, membawa kita ke sorga 7 tahun, di bumi ya ditulah dengan 7 tahun tulah, kemudian di akhir dari sengsara besar, Yesus datang di Bukit Zaitun, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Makanya disebut pre ya, milenium ya, pra-milenium. Oke. Berikutnya, nah pandangan futuris ini kita lihat ya, menolak yang dinamakan kerajaan 1000 tahun yang tidak dipercayai oleh kaum gereja-gereja reform ya, Calvinis. Mereka menamakan tidak ada kerajaan 1000 tahun. Mereka menyebut dirinya kaum milenialis. Kenapa begitu? Ini bersumber dari Johannes Calvin kalau menurut saya ya. Johannes Calvin itu teolog yang terbesar di masa reformasi. Tetapi di zamannya Johannes Calvin abad 16 itu tidak ada Israel. Sehingga Johannes Calvin itu bisa menafsirkannya Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya bisa ditafsirkan kecuali dia tidak memiliki tafsiran kitab Wahyu. Kamu bayangkan loh, semua kitab suci bisa dia jelaskan setiap hari di gereja. Saya pernah ke hall ya, di mana Johannes Calvin itu selalu mengajar. Ya di hall itu ada kursinya, kursi John Calvin. Tetapi dia tidak punya tafsiran Wahyu. Kenapa? Karena di zamannya Johannes Calvin tidak ada negara Israel. Jadi pandangan orang amilenium menganggap Israel itu sudah digantikan oleh gereja. Ya, Israel tidak digantikan gereja. Gereja adalah gereja, Israel adalah Israel. Jadi sekarang gereja yang diberi mandat bersaksi mengabarkan Injil. Makanya penting kita melatih diri bagaimana mengabarkan Injil. Nah, sedangkan Israel akan Tuhan pakai di akhir zaman, nanti waktu kita gereja sudah diangkat ke angkasa, nah orang Israel itulah yang akan mengabarkan Injil. Itu yang betul ya. Jadi gereja tidak menggantikan Israel. Israel tetap keturunan Abraham dan mereka ada orang pilihan yang kelak. Ya, ada berapa? 144.000 penginjil dari 12 suku, masing-masing suku 12.000 orang dan totalnya 144.000 kecuali suku Dan. Jadi mereka mengatakan kerajaan milenium itu tidak ada. Jadi pandangan mereka sebut apa? Amilenium. Kalau kita pre, Yesus datang sebelum kerajaan milenium. Ada orang juga mengatakan post milenium. Artinya kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi. Orang Kristen akan dimasukkan ke segala sektor di dunia ini sehingga dunia menjadi makin hari makin baik karena orang Kristen menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi macam-macam di dunia ini. Dunia menjadi makin baik, makin baik, makin baik. Terbaik Yesus datang. Itu post milenium. Itu mimpi ya, utopi. Ya, jadi dari kata milenium kita dapatkan 3 pandangan. Pertama apa? Pre, Yesus datang dulu, nanti baru dia dirikan kerajaan 1000 tahun. Yang tidak percaya milenium, yang mengatakan dunia akan makin baik, post milenium. Ya, kaum liberal. Lanjut. Nah, ini nanti dibaca saja ya. Perbedaannya adalah kebangkitan menurut ya orang-orang yang tidak percaya kerajaan milenium. Semua orang langsung bangkit, semua orang langsung punya tubuh mulia dan Yesus langsung menghukum dunia ini waktu dia datang kedua kali. Jadi Wahyu itu yang tadi kita baca tentang 7 trompet, 7 calon murka Allah itu simbol. Padahal itu jelas-jelas ya.
Dikatakan meterainya dibuka, apa yang terjadi? Trompet ditiup, apa yang terjadi? Cawan murka Allah ditumpahkan, apa yang terjadi? Jelas sekali, tidak bisa menjadi simbol. Itu harus diartikan secara literal. Ya, seperti di Mesir kan, air menjadi darah. Itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, tentang kebangkitan orang mati juga. Ya, mereka mengatakan sekali bangkit, Yesus akan mengangkat kita ke sorga dan bumi ini akan dimusnahkan, dibuat langit baru, bumi baru. Nah, sekarang pandangan historis ini salah karena mereka mengatakan wahyu itu sebagai peta sejarah. Dan mereka mengatakan apa? Teologi yang disebutkan apa? Dicocok-cocokkan. Ya, kalau tulah yang pertama itu zamannya apa? Mereka bisa cocok-cocokkan loh. Sangat tidak masuk akal ya. Ini bisa kamu yang pelajari. Nah, selanjutnya pandangan mereka salah. Ya, karena mereka mengatakan sudah digenapi ya di abad pertama, dan wahyu itu mereka katakan sebagai penghiburan untuk gereja. Ya, walaupun di dunia ini begitu banyak pergolakan ya, begitu banyak penganiayaan, tetapi Tuhan Yesus yang akhirnya akan menang. Mereka anggap sebagai penghiburan gereja, bukan sebagai suatu peta yang akan terjadi di masa akan datang waktu Yesus datang kedua kali. Nah, pandangan historis ini kalau kita lihat, mereka mengadakan teologi yang namanya kontekstualisasi. Kalau mau dipelajari ini lebih dalam lagi, kemudian mereka mengatakan waktu yang signifikan adalah pada saat Roma menghancurkan Yerusalem. Jadi waktu Israel itu dihancurkan, Israel itu sudah diganti oleh gereja. Itu titik poin mereka. Padahal kita tahu Israel, gereja adalah gereja. Ya, Israel akan menjadi saksi. Nah, sekarang pertanyaannya secara teologi, Israel itu 12 suku kan? 10 suku di kerajaan utara, 2 suku di kerajaan selatan. Nah, kenapa ya kerajaan utara yang musnah tidak pernah balik lagi, kok sekarang masih ada 12 suku? Itu pertanyaannya ya secara historis. Nah, orang-orang berkata sebelumnya kerajaan utara dihancurkan, 12 suku yang ada, itu 10 suku yang dari utara itu pelan-pelan pindah ke selatan. Pelan-pelan apa? Pindah ke selatan. Jadi waktu kerajaan utara hancur tidak pernah kembali, 12 suku itu utuh. Utuh. Jadi kenapa kamu tahu utuh? Paulus tahu sukunya apa? Suku apa Paulus? Benyamin. Kemudian Zakaria, Elizabeth. Suku apa? Lewi. Karena jadi imam kan? Terus Yusuf suku apa? Suku apa Yusuf? Yehuda. Jadi mereka tahu suku-sukunya apa, walaupun kita sekarang nggak tahu persis. Tuhan tuh tahu. Tuhan memelihara 12 suku, nanti ada 12.000 dari masing-masing suku, kecuali Dan akan menjadi pengabar Injil. Jadi tidak betul Israel itu sudah diganti oleh gereja. Ini kesalahan dari kaum apa? Calvinis, ya, gereja-gereja reform, termasuk GPIB dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca ya. Kemudian berikutnya, nah, preteris ya, mereka mengatakan sudah terjadi ketika Yerusalem hancur. Jadi wahyu itu sejarah sudah terjadi dari saat Yesus naik ke sorga sampai Yerusalem hancur. Wahyu pasal 1 sampai pasal yang ke 22 sudah terjadi. Ya, padahal wahyu itu ditulis setelah Yerusalem hancur. Betul nggak? Kenapa kita menyanggahnya? Kapan wahyu ditulis? Kapan? Masih ingat tahun berapa? 95 kan? Yerusalem hancur kapan? Tahun 70. Jadi ini adalah karangan orang saja. Yang tidak mau percaya wahyu itu dari pasal 4 sampai 22 adalah literal akan sungguh-sungguh terjadi. Nah, pandangan preteris ini kita sebut sebagai hal yang sudah terjadi. Nah, kemudian yang terakhir itu kalau kamu lihat ya, ada pandangan yang disebut idealis. Mereka mengatakan wahyu hanya simbol. Ya, hanya diartikan secara spiritual, tidak boleh diartikan secara literal. Wahyu itu karena spiritual maka akan terjadi ya perangan rohani yang selalu berlangsung
ya dari yang baik Tuhan melawan yang jahat setan, tetapi pada akhirnya Tuhan akan menang. Ini idealis, simbolis dari 4 macam penafsiran wahyu. Bisa diulangi? Satu apa? Preteris, sudah terjadi. Historis, ya sudah terjadi dan sedang terjadi. Yang ketiga, futuris. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 sudah terjadi. Pasal 4 belum terjadi. Kapan terjadi? Waktu Yesus datang kedua kali dalam 2 tahap. Tahap pertama di angkasa, tahap kedua di Bukit Zaitun. Jadi wahyu itu pasal yang keempat sampai pasal yang ya, tadi kita baca 19 itu adalah terjadi di masa tribulasi besar selama 7 tahun, 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah. Gampang ingat kan? 7 tahun, 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah. Kenapa 7? Karena ada 70 kali 7. 70 apa? Kali 7. 7 pertama dipakai untuk membangun kota Yerusalem, sudah selesai. 62 7 yang berikutnya dipakai waktu Yesus disalib, sudah terjadi. Jadi disisakan 1 7 terakhir. Ada gap ya antara 697 dengan 77 yang terakhir. Gapnya apa? Zaman gereja. Zaman apa? Ini zaman gereja. Kapan gereja ulang tahun? Hari Pentakosta. Hari apa? Pentakosta. Gereja Perjanjian Baru itu didirikan Yesus waktu Yesus ya melalui dirinya Allah Bapa mengutus Roh Kudus. Gereja Perjanjian Baru berdiri, berapa jumlah anggotanya? Anggota perintis 120. Yang percaya hari itu langsung 3.000 orang. Baca kitab Kisah Rasul pasal 2. Jadi penting sekali ya kalau kita menafsirkan wahyu, kita harus tepat. Walaupun ya tafsiran kita mungkin 99% tepat. Ada yang nggak tepat. Paham ya? Kita menyisakan apa? Kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa bilang oh, tafsiran kita 100% ya tepat. Nggak bisa ya. Nah sekarang kaum idealis. Ya. Nah sekarang kita lihat yang pertama. Kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu diawali dengan iblis diikat. Dari ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat satu malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang tanpa dasar. Dan satu rantai besar di tangannya, ia menangkap naga, si ular tua itu. Naga punya kaki, ular tua itu sudah dicabut kakinya, yaitu iblis atau setan. Nah sekarang pertanyaannya, masih ingat? Apa beda arti antara iblis dengan setan? Masih ingat? Kalau setan apa? Setan itu penentang, apa? Penentang. Melawan, pemberontak. Kalau iblis, pelaku kejahatan dan mengajak orang berbuat jahat. Itu iblis. Oke? Dan ia mengikatnya, jadi diikat iblis bersama semua roh jahat, dilemparkan selama 1000 tahun. Nanti akan kamu lihat di diktat ini ada 6 kali dikatakan 1000 tahun, milenium. Dan melemparkan iblis dan kawan-kawan ke dalam jurang. Nah, di sini bukan jurang maut, terjemahan yang lebih tepat adalah jurang tanpa dasar, ya bahasa Ibraninya itu abis. Dan menutup jurang tanpa dasar itu dan memeteraikan di atasnya supaya jangan lagi ia menyesatkan bangsa-bangsa sebelum genap 1000 tahun itu. Kemudian ya, setelah itu ia harus dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya supaya sekali lagi dia mengajak orang yang belum percaya memberontak pada Yesus. Dan pada saat itulah Yesus mengalahkan iblis, roh jahat dan para pemberontak dan dihakimi, dihukum ke dalam danau api. Jadi ayat pendukungnya ini seperti yang sudah saya bagikan, Yesaya 24:21, kemudian Roma 16 ayat 20. Jadi sekarang ini kita tidak bisa mengatakan kita bisa menaklukkan iblis seperti gereja-gereja karismatik. Dalam nama Tuhan Yesus aku tangking kau iblis keluar dari ruangan ini. Gak bisa.
Tapi dalam doa Bapa kami ada klausa, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita melawan musuh yang tidak nampak yang namanya iblis tanpa disebut namanya. Masih ingat doa Bapa kami? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Itulah formula untuk bagaimana mengalahkan iblis tanpa menyebutkan namanya. Makanya doa Bapa kami itu doa yang sempurna. Nah, kita lihat yang pertama diikat, iblis dikurung ya di jurang tanpa dasar. Kemudian Tuhan Yesus memberikan yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini disebut ada kebangkitan pertama. Ini yang membingungkan ya. Sebenarnya orang bangkit itu kapan saja? Kenapa disebut kebangkitan pertama? Padahal dia datang di angkasa 7 tahun yang lalu sudah ada orang yang bangkit. Kenapa ini bangkit lagi? Kenapa? Ini orang-orang martir yang mati di zaman tribulasi. Masih ingat materai kelima bagaimana? Mereka berdoa, kapan Tuhan Engkau menegakkan keadilan untuk kami? Kami sudah dibunuh karena nama Yesus. Jadi orang yang di tribulasi besar itu kalau mau percaya Yesus harus membayar dengan nyawa. Dengan apa? Nyawa. Jadi kebangkitan itu berapa kali terjadi? Pertama Yesus datang, ada yang bangkit kan? Yang dia bawa ke sorga kan? Jadi di sini Yesus datang di Bukit Zaitun, orang yang mati martir dibangkitkan juga. Mengerti? Karena Yesus akan berada di bumi menjadi raja segala raja. Kenapa gelarnya raja segala raja? Karena dia jadi raja secara fisik, dia hanya ada di Yerusalem. Jadi di daerah-daerah itu dia perlu menunjuk raja-raja untuk mewakili dia. Makanya gelarnya apa? Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Karena secara fisik dia hanya ada di Yerusalem. Babak ketiga, waktu kerajaan 1000 tahun sudah selesai. Nah, kerajaan 1000 tahun kan tadi kita baca ada berapa kali itu? Ada 6 kali. Coba lihat di diktatnya. Ayat 2. Dan ia mengikat iblis dan kawan-kawan 1000 tahun lamanya, milenium. Ayat 3. Sebelum genap 1000 tahun, iblis tidak akan dilepaskan. Ayat 4. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun lamanya. Ayat 5. 1000 tahun, ayat 6, 1000 tahun, ayat 7, 1000 tahun. Jadi kata milenium 1000 tahun itu diulang-ulang 6 kali. Kalau diulang-ulang bukan simbolis. Ini sungguh-sungguh akan terjadi. Nah, setelah itu di akhir dari kerajaan 1000 tahun, di jurang tanpa dasar, iblis dan roh jahat dilepaskan. Dan di kerajaan 1000 tahun kan ada orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Mereka inilah yang diajak memberontak terakhir kali untuk Yesus. Nah, setelah mereka memberontak, Yesus mengalahkan mereka dengan firman. Dengan firman. Dan mereka ditangkap, para roh jahat ya, dan juga neraka dilemparkan ya ke danau api. Dan ini orang yang mati, yang tidak percaya Yesus, disuruh bangkit juga loh. Dan mereka semua yang tidak percaya akan diadili di namanya tahta putih besar. Ini disebut sebagai apa? Kematian kedua. Kebangkitan orang yang tidak percaya untuk menerima kebinasaan. Jadi ini kerajaan 1000 tahun. Iblis ya diikat secara literal. Jadi kalau kita menafsirkan ya Wahyu secara literal, kita akan percaya doktrin milenium. Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi iblis betul-betul diikat secara literal. Nah, mari kita lihat di bagian kedua. Ayat 4 sampai 6. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun dan kebangkitan pertama untuk para martir ya. Lalu aku melihat tahta.
Jadi banyak tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi ini jelas ya, mereka yang mati dipenggal kepalanya. Itu terjadi di tribulasi besar. Dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum genap 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan pertama ini sebenarnya secara kronologis terjadi kedua kali. Keberapa kali? Kedua kali. Karena kebangkitan pertama, waktu Yesus datang di angkasa, orang yang mati dalam Tuhan Yesus, dimulai dari Adam, Hawa, sampai para nabi perjanjian lama, orang percaya perjanjian lama, dan semua orang yang percaya di perjanjian baru dibangkitkan, dan gereja yang masih hidup diberi tubuh mulia. Itu kebangkitan yang pertama. Yang apa? Secara kronologi. Secara apa? Nah, kenapa di sini disebut kebangkitan pertama? Kenapa? Karena nanti ada kebangkitan kedua. Kebangkitan apa? Kedua dari orang tidak percaya. Seperti kalau kamu baca Injil Yohanes dikatakan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Padahal bukan pertama kali. Pertama kali kepada rombongan wanita. Jadi menafsirkan Alkitab harus dengan jeli. Kalau nggak jeli bisa salah. Ya, kerajaan 1000 tahun dan orang-orang akan berkuasa bersama Tuhan Yesus selama 1000 tahun dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Jadi orang percaya, kita ini orang percaya menjadi imam dan raja. Sekarang kita jadi imam, kita belum jadi raja secara de facto. De jure-nya sudah. Yesus sudah jadi raja secara undang-undang, tapi secara fakta dia belum. Kapan dia menjadi raja segala raja? Waktu dia datang kedua kali. Dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Yesus ya, 1000 tahun lamanya. Sekarang pertanyaannya, mengapa 1000 tahun? Karena dunia yang rusak seperti saat ini, dunia yang semakin hari semakin panas, namanya global warming, apalagi nanti ya tribulasi besar, Tuhan menghancurkan dunia dengan begitu banyak tulah, dunia makin rusak. Makin apa? Saya ingat waktu saya kecil, tidur waktu hujan terasa sangat dingin. Zaman dulu kan. Kalau sekarang, walaupun hujan masih terasa panas. Ya kan? Dunia semakin hari makin rusak. Itu akan diperbaiki oleh Yesus selama 75 hari kalau kamu baca. Dan dunia akan direnovasi oleh Yesus sehingga pada saat kerajaan 1000 tahun yang kita pelajari dari kitab Yesaya. Kalau kamu lihat 11, ini di halaman 3, ayat 6 sampai 9. Kerajaan 1000 tahun itu domba berkawan dengan serigala. Sapi makan sama-sama dengan singa dan harimau. Kenapa begitu? Karena semua binatang tidak ada lagi yang karnivora, semuanya menjadi herbivora dan di situ ular tetap berjalan dengan perut. Kenapa? Karena di kerajaan 1000 tahun orang yang belum percaya Yesus ataupun orang yang sudah percaya Yesus yang tidak punya tubuh mulia masih bisa berdosa. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Israel. Jadi kita nanti menjadi bosnya orang Israel. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, Yesus jadi raja di Yerusalem, kita jadi raja di tempat kita masing-masing, dan kita memerintah dengan tubuh mulia. Jadi para pemerintahannya, karena yang akan menjadi pemerintah itu bukan satu orang, bukan apa? Kamu tahu nggak Pontianak berapa pegawainya? Kota Madya Pontianak. Berapa pegawainya? 1000 orang. Banyak nggak? Ya, kalau zaman dulu tuh seperti satu kerajaan tuh di Pontianak. Kuburaya berapa? Banyak sekali. Banyak dinasnya. Ya kan? Dinas yang kita sering pergi apa? Dinas apa tuh? Sambal. Pendidikan. Banyak nggak di situ? Berapa lantai? 2 lantai. Berapa lantai, Bet? 3. 3 atau 4? Ada yang 2, ada 3, ada 4. Oke, jadi banyak ya.
orang akan memerintah bersama Yesus. Bersama siapa? Tapi bedanya, ya, kalau orang yang memerintah bersama Yesus punya tubuh mulia, tidak bisa salah, nggak bisa berdosa. Jadi tidak ada yang namanya perang, nggak ada namanya pemerintahan yang korup. Yang apa? Korup. Ya, kerajaan apa namanya? 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun? Karena kalau kita baca di Kejadian pasal 5, tolong diingat, Kejadian berapa? 5. Waktu air bah belum Tuhan timpakan ke bumi, bumi masih dilindungi air. Kalau kamu lihat ya silsilah di situ, Adam dan keturunannya umur mereka hampir semuanya 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun dikatakan orang kalau mati umur 100 dianggap mati seperti bayi. Jadi kerajaan 1000 tahun. Nah, ini terjadi ya pengikatan iblis secara literal. Ini hanya gambar aja ya. Kejadiannya jangan kamu anggap seperti ini ya. Ini hanya gambar ya supaya orang mengerti. Yang malaikat itu selalu pria ya. Malaikat itu tidak ada yang namanya perempuan. Ya, seperti ajaran orang yang salah. Di surga banyak bidadari. Jadi pria masuk surga langsung dikasih bidadari. Tidak ya. Semua malaikat bagaimana? Laki-laki dan kita hidup di sorga tidak kawin dan tidak mengawinkan seperti malaikat. Nah, kerajaan 1000 tahun ada kebangkitan orang mati. Terjadi berapa kali orang mati dibangkitkan untuk orang percaya? Berapa kali? 2 ya. Yesus datang di angkasa, orang yang mati dalam Yesus langsung bangkit. Kita yang tidak mati diberi tubuh mulia. Setelah itu Yesus datang ke Bukit Zaitun. Orang yang mati terbunuh di zaman tribulasi besar, itu kebanyakan orang Israel, itu akan dibangkitkan juga. Disebut kebangkitan pertama karena nanti ada kebangkitan kedua, orang tidak percaya. Ini ayat-ayatnya tentang kerajaan 1000 tahun, Daniel 7, Yesaya 11. Nah ini 1 Korintus 15, pada saat trompet terakhir dibunyikan, orang percaya Yesus akan dibangkitkan. Yesus disebut sebagai apa? Buah sulung. Kenapa buah sulung? Dia yang pertama bangkit dari kematian, yang punya tubuh mulia. Jadi kebangkitan pertama ya terjadi pada saat Yesus datang kedua kali, dan bagaimana? Kebangkitan berikutnya terjadi waktu Yesus datang kedua kali di Bukit Zaitun. Jadi teologia tentang kebangkitan tubuh ya, makanya di pengakuan iman rasuli ya, aku percaya akan kebangkitan tubuh. Nah, pemerintahan Yesus di bumi ya sudah tadi kita lihat di ayat yang ke-4 sampai 6. Itu memenuhi janji kepada Israel dan Daud bahwa Yesus akan menjadi raja, dan Yesus ya disebut sebagai imam dan raja seperti Melkisedek. Ya, dalam kitab 110 Mazmur atau Ibrani. Nah, yang keempat, pemberontakan terakhir dan penghakiman tahta putih besar kita baca di ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa ke 4 penjuru bumi. Jadi orang yang percaya itu tidak bisa disesatkan, tapi orang yang tidak percaya sungguh-sungguh bisa disesatkan. Dan Gog dan Magog ini nama lain dari Rusia, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan pasir di laut. Dan naiklah mereka ke seluruh daratan bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menyambar mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam danau api dan belerang, tempat ya di mana binatang antikristus dan nabi palsu sudah dilemparkan sebelumnya. Masih ingat ya pada pasal yang ke-17-18, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis bersama roh jahat setelah kerajaan 1000 tahun dilepaskan. Iblis kerjanya hanya satu, dia ingin menyesatkan orang. Itu iblis. Yang kedua, setelah dia menyesatkan orang, dia mau melawan Tuhan. Ya, tadi malam waktu saya sharing di CMC, di dunia ini begitu banyak Allah-Allah yang mati dan palsu. Kenapa begitu? Karena iblis senang kalau orang menyembah batu ya di hutan.
Apakah batu itu jadi Allah? Tidak. Yang jadi Allah mereka siapa? Iblis. Ya, kalau orang menyembah pohon, pohon tidak otomatis jadi Tuhan, jadi Allah. Tapi yang pura-pura jadi Allah di situ adalah iblis. Dia menikmati penyembahan. Nah, sekarang mengapa begitu banyak agama dan tokoh-tokoh agama itu namanya masih disebut di agama mereka masing-masing, masih dirayakan ya hari besar untuk tokoh-tokoh agama oleh umat-umatnya. Jadi mereka seperti disembah. Apa yang terjadi? Mereka di neraka nggak tahu kan? Jadi siapa yang disembah? Iblis. Iblis bisa menyamar kemana-mana untuk menerima penyembahan-penyembahan yang palsu, termasuk gereja Roma Katolik sekalipun. Kalau mereka mulai menyembah Maria, Maria tidak tahu apa-apa. Mereka berdoa pada Maria, Maria nggak bisa dengar. Yang dengar siapa? Iblis. Bahaya sekali kan? Seperti di gereja karismatik, orang mulai berdoa dengan cara ngawur. Emangnya Yesus kamu bisa ngomong sama dia seperti itu? Siapa yang dengar? Siapa? Siapa? Jadi gurus berani loh, benar bilang benar, salah bilang salah loh. Siapa yang dengar? Iblis. Makanya bahaya sekali ya. Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa menyamar seperti siapapun di dunia ini. Makanya begitu dia dilepas, dia langsung sesatkan orang, melawan Tuhan. Makanya Tuhan menangkap iblis dan kawan-kawan, lempar ke dalam danau api. Tetapi ya, orang-orang yang sudah mati, yang tidak percaya, sudah di neraka. Neraka itu dikeluarkan, artinya mereka dibangkitkan ya dari kematian, tapi tidak memiliki tubuh mulia. Akhirnya mereka diadili di tahta putih besar. Kita diadili di mana? Di mana? Bema. Di mana? Bema. Bema itu artinya kursi pengadilan Kristus. Diadili bukan karena kita dihakimi dosa-dosa kita, bukan. Dosa-dosa kita sudah dihakimi waktu Yesus mati di sorga. Di mana? Di salib. Ya, dosa kita tidak akan dihakimi lagi, tapi sudah dihakimi, dihukum di salibnya Yesus. Kita akan dihakimi dengan ya diperiksa pelayanan kita sesuai Alkitab tidak. Kalau sesuai akan diberi hadiah, kalau tidak sesuai akan hangus. Ya, dikatakan bema itu ada 6 macam benda sebagai pembanding. Diadili dengan api, kalau bendanya kita masukkan kayu, terbakar dia. Kalau kita masukkan jerami, terbakar dia. Kalau kita masukkan ya rumput kering, terbakar dia. 3 macam terbakar. Jadi pelayanan kita kalau tidak sesuai firman Tuhan akan terbakar semua. Tetapi kalau pelayanan kita sesuai firman Tuhan, yaitu seperti batu dibakar nggak apa-apa, ya seperti keramik kan, dibakar bagus. Seperti perak dibakar juga makin murni. Seperti emas dibakar makin murni. Jadi kalau kita lihat ya, perang terakhir disebut perang prototipe dari Gog Magog. Gog Magog ini orang mengatakan itu daerah Rusia. Nah, seperti di Yeskel 38:39 dan Matius 25 ya 41. Jadi lautan api disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, antikristus sudah ada di situ. Artinya apa? Walaupun mereka sudah ada di danau api 1000 tahun lamanya, apa yang terjadi? Mereka tidak mati. Artinya danau api itu orang akan dihukum selama-lamanya di situ. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, yang keempat. Penghakiman tahta putih besar, ayat 11 sampai selesai 15. Dan aku melihat satu tahta putih besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Artinya langit bumi ini akan dilenyapkan dengan apa? Api. Dengan apa? Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ada 3 kitab di sini. Apa 3 kitab yang Tuhan pakai? Kitab mencatat pikiran kita, kitab kedua mencatat perkataan kita, kitab ketiga mencatat perbuatan kita. Dan semua orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan yang ditulis dalam kitab-kitab itu. Nah, kitab-kitab ini banyak kitab kan?
Termasuk kitab yang kamu percaya apa. Ya, di dunia ini kan banyak ya orang percaya filsafat, ya dia pegang ya kitab filsafat menghadap Yesus. Mana bisa? Orang menggunakan kitab agama tertentu ya menghadap Yesus. Seperti orang Yahudi, dia hanya pegang perjanjian lama. Kami ikut Musa, kami berpuasa dan seterusnya. Nggak bisa. Ya, kitab apapun yang dipegang kecuali kita beli dengan darah Yesus. Tapi kita tidak ikut ya di pengadilan ini. Mereka dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Lalu maut dan kerajaan maut. Apa nih maut kerajaan maut? Ayat 14. Apa itu? Neraka. Apa? Ya, maut kerajaan maut itu neraka. Ya. Maut kerajaan maut dilemparkan nanti ya, neraka dilemparkan ke dalam danau api. Itulah kematian kedua. Kematian pertama apa? Ada berapa macam kematian? Kematian pertama, kematian fisik. Kematian apa? Fisik. Jadi orang mati, kalau dia mati di luar Yesus, langsung dia masuk neraka. Itu kematian pertama. Nah, setelah itu dibangkitkan kembali, diadili di pengadilan tahta putih besar, dilempar bukan neraka lagi. Neraka itu dilempar kemana? Ke danau api. Kemana? Nah, kalau sekarang orang Kristen yang mati, kemana mereka sementara? Ke surga. Kemana? Surga itu sementara. Ngerti nggak? Surga itu sementara. Adam di situ, dia disebut ya berada di pangkuan Abraham. Jangan bilang di pangkuannya Tuhan. Yang di pangkuan Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus. Jangan kamu bilang ya diterima di sisi Tuhan. Yang di sisi Tuhan itu hanya Yesus. Hanya siapa? Yesus. Nggak ada orang bisa di sisi Tuhan. Kita di belakang siapa? Di belakang Tuhan. Nggak ada yang di sisi Tuhan kecuali Yesus. Jadi banyak istilah-istilah yang salah yang beredar di dunia ini yang dianggap benar. Ya, namanya apa? Fata Morgana. Jalan lurus, ujungnya menuju maut. Nah, sekarang kita lihat pengadilan tahta putih besar, Daniel 12:2, Yohanes 5:29. Coba kita baca Yohanes 5:29. Itu ayat yang sangat terkenal. Ada dua macam kebangkitan. Kalau kamu ditanya ada berapa macam kebangkitan, orang percaya itu 2 kali ya dibangkitkannya. Bukan 2 kali, 2 tahap. Tahap pertama Yesus datang di angkasa, orang yang percaya bangkit dulu. Kemudian setelah itu Yesus datang ke Bukit Zaitun. Sebelum dia mendirikan kerajaan 1000 tahun, orang yang mati karena dibunuh di tribulasi besar dibangkitkan. Jadi orang percaya dibangkitkan 2 kali. Berapa kali? 2 ya. Nah, ayat 29 Yohanes. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat yang tidak percaya Yesus akan bangkit untuk dihukum. Sebelum dihukum akan dihakimi di pengadilan tahta putih besar. Nah, terakhir ini penting ya. Garis waktu ataupun kronologi dari eskatologi. Eskato artinya akhir. Eskato apa? Akhir. Logi ilmu tentang akhir zaman. Kapan akhir zaman? Kapan? Ibrani pasal 1, ingat ya, Ibrani pasal 1, akhir zaman itu terjadi waktu Yesus menjelma menjadi manusia, itu sudah disebut akhir zaman. Tahun Tuhan 2026 itu sudah 2026 tahun yang lalu, akhir zaman sudah berlangsung. Nah, kita percaya dengan apa? Premilenialisme. Kalau kita belajar Alkitab ya, tentang Tuhan, tentang manusia, tentang keselamatan, yang terakhir tentang akhir zaman. Nah, ini tahap pertama, orang dibangkitkan waktu Yesus datang kedua kali. Tahap pertama di mana? Di angkasa. Nah, tahap kedua ini. Kedatangan Yesus kedua kali menunggang kuda putih datang ke Bukit Sion. Orang percaya 1 kali lagi dibangkitkan, yaitu orang yang mati di masa tribulasi besar. Nah, setelah itu iblis diikat. Berapa lama? 1000 tahun. Dimasukkan kemana? Bukan jurang maut, jurang tanpa dasar. Habis.
Maka setelah itu Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, seperti kitab Daniel, kitab Yesaya, dan Wahyu. Nah, setelah 1000 tahun, apa yang terjadi? Iblis yang diikat, ya, dilepaskan. Dan kerjanya iblis hanya satu. Dia ingin menyesatkan orang dan untuk melawan Tuhan. Iblis itu apa? Mengajak orang berdosa untuk melawan Tuhan. Gimana nih? Ini kah? Oke. Ya, sudah hampir selesai. Ini yang terakhir. Nah, setelah pemberontakan, iblis ditangkap dan semua roh jahat yang bersama dia dilempar ke danau api, dan orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan untuk dihakimi di pengadilan tahta putih besar. Dan pada saat yang sama, dikatakan Alkitab tadi apa? Langit tidak ada lagi, bumi tidak ada lagi, dihanguskan dengan api. Dan di Wahyu 21:22 nanti kita akan belajar Yesus Kristus menciptakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Wahyu 21:22. Oke, jadi kita selesai, sudah belajar Wahyu pasal 20. Ada berapa hal? Ada 4 hal. Hal pertama apa? Iblis diikat. 2, kerajaan 1000 tahun didirikan. 3, akhir kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan dengan kawan-kawannya. Kerja iblis hanya satu, menyesatkan dan mengajak orang memberontak pada Tuhan. Setelah itu Tuhan hakimi iblis dan hukum ke dalam danau api, dan Tuhan musnahkan langit ini, bumi ini, dan dia bangkitkan orang mati yang tidak percaya, dihakimi di pengadilan tahta putih besar, dilempar ke danau api. Dan setelah itu Tuhan Yesus pasal 21-22 dia membuat langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, dan kita bersama-sama Yesus akan tinggal di sana selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam waktu yang singkat kami bisa belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu, agar kami tidak disesatkan oleh penyesat. Karena kami punya firman-Mu, kami punya Roh Kudus yang mengajar kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman. Tolonglah kami Bapa menjadi saksi Yesus yang baik. Melalui hidup kami banyak orang bisa mengenal Yesus, mereka tidak binasa tapi diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami Bapa, berikanlah kami perlindungan pertolongan. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa. Ada pokok doa apa yang khusus